Pemirsa, kinerja Polux Property terus meningkat sejak pertama kali IPO. Rekan Nastiti Lestari akan menyampaikan sejumlah informasi terkait Polux Property Indonesia Tbk. Silakan Nastiti. Ya, Eliza, terima kasih. Pemirsa, PT Polux Property Indonesia Tbk merupakan salah satu emiten papan utama yang IPO pada 11 Juli 2018. Dan berikut sejumlah informasi PT Polux Property Indonesia Tbk. Berkode saham POLL melakukan IPO pada 11 Juli 2018, menempati papan utama, bergerak di bidang usaha properti dan real estate, kemudian sektornya adalah properti, real estate, and building construction, sementara subsektornya adalah properti and real estate. Bagaimana pergerakan, maksud kami pemegang saham Polux Property Indonesia, 84,99% atau sebanyak 7,07 miliar lembar saham dimiliki oleh PT Borneo Melawai Perkasa, 8,33% atau sebanyak 693 juta lembar saham dimiliki oleh UOB Kai Hian Pte Ltd, sementara sisanya sebanyak 6,38% atau 531 juta lembar saham dimiliki oleh UOB Kai Hian Hong Kong Ltd. Siapa saja pemegang, maksud kami bagaimana pergerakan nilai saham POLL? Kita lihat pada periode Januari 2020 harganya bergerak di level 11.175. Kemudian naik di periode Februari menjadi 11.725, terkoreksi pada periode akhir Maret di harga 10.900 per lembar saham, dan kemudian terdampak oleh pandemi pada bulan April harganya merosot menjadi 5.100, merangkak naik pada bulan Mei di level 7.850, bahkan menjadi top gainers pada sepanjang bulan Mei itu. Pada bulan Juni dan Agustus, harganya merosot kembali menjadi 4.400 dan 3.800 pada periode 19 Agustus. Dan pada September, kemampuan emiten menyelesaikan sejumlah proyek-proyek konstruksi besar membuat nilai saham POLL ini melonjak hingga 10.150 dan terkena suspend. Namun kemudian stabil lagi pada periode Oktober, bergerak stabil setelah dibuka suspensinya oleh oleh BEI pada awal bulan Oktober ini. Dan kalau kita lihat pada periode 21 Oktober harganya di level 4.550 per lembar saham. Demikian Eliza sekilas terkait saham POLL. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nastiti, dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Johnson Nasrial. Pak Johnson, tadi ya kita melihat beberapa strategi yang juga dilakukan untuk menggerakkan harga sahamnya. Nah, ini Anda melihat terkait dengan penyelesaian 3 proyek baru dan juga mengakuisisi Sterling. Seberapa besar sebenarnya impact dari corporate action ini? Well, corporate action itu memang dilakukan untuk semua emiten dilakukan untuk menggenjot EPS growth-nya, karena yang selalu dibaca oleh para analis dan para investor itu adalah how well the management mengeksekusikan corporate action-nya itu untuk menstimulate EPS growth-nya dengan mengembangkan development baru di kawasan baru untuk sektor properti. Nah, tetapi yang paling terpenting adalah sektor properti adalah infrastruktur yang tersedia di sekitarnya gitu. Nah, apakah infrastrukturnya seperti akses jalan tol atau infrastruktur terhadap akses ke LRT itu berdampingan side by side atau tidak. Sama case-nya seperti BSDE. BSDE kan itu propertinya mengembang melesat gitu ya, melesat dengan luar biasa. Karena memang kiri kanan diapit dengan infrastruktur akses yang luar biasa. Jadi yang harus dipikirkan oleh emiten properti, apalagi seperti Polux yang memang fokusnya middle up gitu ya, middle up market. Nah, juga dilihat dari sisi infrastruktur akses gitu loh, dari segala, kalau perlu dari segala akses gitu, karena kan kalau yang namanya akses ujung-ujungnya selalu masalahnya di bottleneck lalu lintas gitu. Jadi memang kalau misalnya
emiten properti seperti Polux sudah mengatasi infrastruktur akses, sudah memperhitungkan akses infrastrukturnya, itu saya rasa PS growth-nya akan melesat gitu loh dengan secara organik. Oke, baik. Baik, Pak Johnson, terima kasih atas informasi dan analisisnya dan telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pemirsa, Johnson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera.